Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan penyimbasan Google Master Trainer pada hari ini yang akan kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini hingga siang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya kepada Bapak Ibu untuk tetap dalam mode mute mic-nya sehingga nanti akan dipaparkan secara jelas tentang apa-apa saja yang kita akan lakukan pada kegiatan hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa melakukannya di Google Chat, di chatnya, ya, boleh silahkan, atau nanti bisa langsung ke grup Google Chat kita. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan dari para Google Master Trainer, pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, secara virtual ya walaupun dari rumah ya, silahkan kita akan mulai. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, ini tadi sebagai pertanda bahwa acara kita dalam penyimbasan Google Master Trainer pada hari ini sampai dengan tanggal 16 nanti resmi dibuka. Baik Bapak Ibu, untuk seluruh partisipan yang tidak bisa masuk pada hari ini, itu nanti kita akan buatkan rekamannya, nanti Bapak Ibu akan melihat dari rekaman tersebut. Kami juga mensiasati tadi mau pakai StreamYard, cuma takutnya trouble ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendengarkan terkait rekaman tersebut. Nanti daftar hadirnya kita akan kirimkan Bapak Ibu. Nanti link daftar hadirnya kita akan kirimkan. Silakan diikuti saja dulu pemaparan-pemaparan dari para Google Master Trainer yang nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan apa-apa yang perlu Bapak Ibu lakukan selama proses nanti kegiatan di dalam Google Classroom. Adapun kegiatan di hari ini di awal akan diisi oleh Bu Fatma Saryati dengan
rumah belajar nanti akan diteruskan oleh para Google Master lainnya, sehingga kegiatan ini akan diisi terus materi hingga siang nanti. Baik, karena sudah lama Bapak Ibu berada di room, sudah hampir 1 jam lebih, sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam pelaksanaan teknisnya, tapi kami tetap berusaha untuk memperbaikinya. Baik, kepada Ibu Fatma, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk melakukan presentasi, Bu. Ya, terima kasih Pak Mastan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengimbasan Google Master Planner Batch 2 yang sedang kita laksanakan hari ini, dan insya Allah ini semua akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan awal di pelatihan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal rumah belajar, karena mengingat kami adalah merupakan utusan dari Kemdikbud, terutama dari Pusdatin Kemdikbud, mengenai bagaimana para guru di seluruh provinsi agar bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud sejak tahun 2011. Nah, tentunya pemanfaatan dari rumah belajar ini banyak para guru yang belum mengetahui. Dalam hal ini saya melihat dari formulir yang diisi oleh para peserta, hampir secara keseluruhan masih banyak yang belum mengenal apa itu rumah belajar. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan rumah belajar. Namun sebelumnya sedikit informasi bahwa di seluruh provinsi, di 34 provinsi, itu sejak tahun 2017 sudah ada dinobatkan yang namanya Duta Rumah Belajar. Nah, untuk Duta Rumah Belajar yang pertama, kebetulan kami saat ini bertiga. Nah, kemudian untuk tahun 2018 juga sudah ada di setiap provinsi, kemudian 2019, dan yang terakhir kemarin yang baru terpilih 2020. Nah, jadi semua kami bahu-membahu di seluruh provinsi, duta-duta rumah belajar untuk sama-sama bagaimana bisa mensosialisasikan pemanfaatan dari portal rumah belajar agar supaya Bapak Ibu memanfaatkan terutama di masa pandemi saat ini pembelajaran jarak jauh. Nah, walaupun banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan, tetapi untuk rumah belajar ini semua digratiskan, tidak ada yang berbayar, dan kemudian aksesnya juga bisa dikatakan cepat tergantung dari jaringan masing-masing, tetapi dengan adanya Belajar ID ini sudah semakin mempermudah untuk memperlancar bagaimana akses ke rumah belajar. Yang tadinya di awal-awal mungkin agak berat, namun dengan adanya pemanfaatan akun Belajar ID ini, kita nanti akan bisa merasakan bagaimana dengan akun Belajar ID kita bisa memanfaatkan lebih baik lagi di sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat langsung aplikasi dari rumah belajar. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengintegrasikan akunnya ke rumah belajar. Baik, saya akan presentasikan terlebih dahulu. Jadi saya akan masuk langsung ke websitenya di rumah belajar. Jadi kita akan buka. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan buka langsung saja di Google. Walaupun ada PowerPoint-nya juga nanti kami akan sediakan, tapi ini lebih bagusnya kita praktek di websitenya langsung. Jadi kita bisa ketik rumah belajar. Bisa kelihatan di layar? Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Oh ya, mungkin yang di provinsi lain ada yang kelihatan, ada yang tidak, yang mungkin jaringan. Ya. Sudah bisa. Oh, sudah bisa, baik. Kelihatan, ya, Bu. Ya,
Siap. Jadi kalau kita membuka di website itu ketik saja rumah belajar di Google itu akan muncul tulisan portal rumah belajar. Nah, ketika kita membuka portal rumah belajar, di sini akan muncul tampilan dashboardnya. Kemudian di sudut kanan atas ada tulisan login. Oh Nah, ya, di sini kita mengharapkan nantinya peserta bisa melakukan tugas yang pertama, yang kedua ya, kalau tidak salah tugas pertama adalah screenshot akun ya. Nah, tugas yang kedua di sini adalah Bapak Ibu nantinya bisa mengklik ini login. Nah, kemudian akun belajar ID-nya kita integrasikan di sini. Kita akan memilih belajar ID. Nah, ini kita klik, Bapak Ibu ya, kita klik belajar ID. Nah, lakukan seperti ini sampai nanti muncul akun yang akan kita pilih. Tentunya di dalam perangkat laptop maupun HP Bapak Ibu banyak email-email ya. Jadi kita pilih yang menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Silakan diklik. Dipilih yang akun belajar ID. Nah, setelah itu kita akan melihat, nah biasanya kalau kami para duta rumah belajar ini sudah langsung secara otomatis seperti ini. Nah, jadi kalau untuk para peserta yang baru itu akan muncul tampilannya seperti tulisannya ada daftar guru dan daftar siswa atau murid ya, guru dan murid ketika diklik. Jadi belum seperti ini tampilannya. Jadi sebelumnya ada tampilan untuk daftar guru. Nah, di daftar guru itu sudah terintegrasi nama belakang, nama depan dan nama belakang Bapak Ibu, tinggal mengisi NUPTK. Nah, misalnya apabila kendala Bapak Ibu tidak bisa mengisi atau lupa NUPTK-nya, silakan diisi saja 00 16 digit. Nah, kemudian dicentang saya bukan robot, kemudian ada pilihan daftar. Nah, ketika dipilih daftar itu sudah muncul seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini setelah diklik daftar. Ini ada di sudut kanan, ada foto Bapak Ibu diklik. Nah, ini akun belajar ID. Nah, ini yang nantinya akan di screenshot. Jadi pertanda bahwa Bapak Ibu sudah melakukan integrasi ke rumah belajar dengan akun belajar ID-nya. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya, jadi setelah akun belajar ID Bapak Ibu aktif dan diintegrasikan ke rumah belajar, maka di sini Bapak Ibu bisa membuka seluruh konten-konten pembelajaran yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, misalnya pelajaran sesuai jenjang kelasnya dan materinya. Silakan dicari di sini, baik itu maupun konten maupun yang berbasis web atau yang berbasis audio, ini sudah dilengkapi di rumah belajar. Nah, yang penting syaratnya adalah Bapak Ibu namanya di atas ini sudah menggunakan akun belajar ID. Nah, seperti itu untuk pemanfaatan di sumber belajar saat kita login. Nah, saya kembali dulu ke yang tadi ya. Ke rumah belajar dulu, ke tampilan depannya. Nah, seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu juga lakukan screenshotnya dari sini ketika klik belajar ID, kemudian masuk di langkah selanjutnya ada tulisan masuk dengan guru atau masuk dengan siswa. Nah, itu juga bisa di screenshot. Nah, kemudian dipastikan tadi sumber belajar sudah masuk. Seperti itu. Jadi saya kembali ke rumah belajar lagi. Nah, itu adalah cara untuk Bapak Ibu bisa mengintegrasikan ke rumah belajar. Nah, untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu aktif di rumah belajar, nanti di sini bisa langsung membuka materinya di sini sumber belajar. Nah, kemudian untuk kelas maya mungkin di daerah Jawa ini sering menggunakan kelas maya. Nah, kelas maya ini juga bisa kita manfaatkan sama dengan classroom. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kelas maya dia harus daftar dulu. Nanti bisa diklik. Nah, kemudian ada laboratorium maya, ini untuk Bapak Ibu bisa melakukan uji coba praktek. Nah, di sini uji coba prakteknya bisa kita lakukan secara online. Nah, semua sudah dilengkapi dengan prakteknya langsung dengan percobaan. Seperti contohnya ini untuk kimia dan matematika, fisika. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu silakan memilih kelas jenjangnya yang diajarkan.
Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada lagi fitur yang selain, nah ini di sini untuk melihat selengkapnya ya, Bapak Ibu, ini ada SMP, kemudian ada SMA. Nah, jadi untuk yang SD sepertinya belum ada, ini masih SMP, SMA untuk di laboratorium maya. Nah, kemudian bank soal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari seluruh latihan-latihan, baik ulangan maupun ujian semester, silakan gunakan di sini. Jadi, bank soal menyediakan seluruh soal-soal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, mulai dari jenjang SD sampai SLB. Nah, sesuai dengan kelasnya dipilih, kemudian apakah menggunakan soal sendiri ataukah menggunakan soal umum. Kalau soal umum berarti kita menggunakan soal orang lain yang dari guru-guru yang menyediakan dari provinsi lain kita manfaatkan. Nah, seperti ini kalau untuk bank soal. Nah, jadi bank soal ini tinggal Bapak Ibu silakan pilih jenjang kelasnya, misalnya kelas 10. Nah, di sini ada mata pelajarannya, silakan dipilih evaluasi umum. Nah, evaluasi umum berarti kita menggunakan orang lain punya soal untuk kita manfaatkan. Nah, di sini ada nama yang membuat. Nah, ini untuk ulangan blok, ulangan harian, ulangan mata pelajaran masing-masing. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan. Ini kalau untuk bank soal. Nah, sementara untuk yang lainnya masih ada lagi fitur-fitur selain dari 4 yang utama ini. Kita bisa melihat di masa pandemi saat ini yang paling banyak dimanfaatkan oleh para siswa ini adalah EduGame. Dan ini adalah yang terbaru. Di masa pandemi selama pembelajaran jarak jauh, nah ini bisa kita kirimkan ke siswa kita melalui WhatsApp. Nah, ini EduGame, permainan, belajar matematika, kemudian belajar bahasa Indonesia, ini secara caranya dengan bermain seperti game. Karena di masa sekarang anak-anak kan kecanduan dengan game, sehingga bagaimana di rumah belajar kita membuatkan satu pelajaran yang berbasis game. Nah, sehingga di sini bisa dimanfaatkan. Hanya caranya kalau ingin mengirimkan ke WhatsApp anak-anak, itu dengan menggunakan HP, tidak bisa menggunakan laptop. Nah, walaupun pilihannya di sini bisa dikirim ke WhatsApp, tapi tidak bisa menggunakan laptop, jadi harus perangkat HP. Jadi ketika kita mencari materinya, game apa, kemudian kita buka lewat HP, nah di sini kita bisa mengirimkan. Kita bisa mengirimkan baik lewat WhatsApp maupun melalui Facebook. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cari videonya, kemudian nanti dikirimkan melalui HP cara pengiriman. Nah, ini untuk fitur EduGame. Nah, kemudian masih banyak lagi yang bisa terintegrasi dengan rumah belajar. Misalnya Bapak Ibu mau buka melalui sumber belajar lainnya. Nah, ini ada kursus daring, kemudian suara edukasi, ada edukasi, kemudian M-edukasi. Nah, ini semua disediakan, modul-modulnya ada juga e-modul. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka, tinggal kita membagikan. Nah, ini adalah pemanfaatan untuk rumah belajar. Kemudian partnernya, untuk partner selama pembelajaran daring, ini kita bisa menggunakan G Suite, kemudian Zenius. Nah, seperti ini. Ini kita bisa manfaatkan secara keseluruhan materi-materi yang ada di rumah belajar. Nah, kemudian di rumah belajar ini Bapak Ibu ada tampilan, kalau kita bisa melihat di berandanya ini tampilannya ya di sini. Nah, ini panduan pemanfaatan rumah belajar, ini bisa kita unduh. Ya, kita unduh pemanfaatan atau panduannya. Nah, di sini menyediakan
ada 2 panduan. Panduan bagaimana belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar, dan juga panduan bagaimana penerapan model-model pembelajaran inovatif. Nah, di sini ada 7 model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, ini nanti diunduh, setelah diunduh akan muncul penjelasannya satu demi satu. Setiap model-modelnya ada penjelasan untuk guru, untuk siswa, dan untuk orang tua. Nah, ini tinggal di-download. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan panduan-panduan ini untuk belajar secara daring selama masa pandemi. Ya, jadi untuk pemanfaatan rumah belajar, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Masan, mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak. Ya, sudah. Halo Pak Masan. Ya, halo Pak Masan. Ya, Pak Masan, bagaimana sudah? Oh, lagi di mute. Atau bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini mengenai rumah belajar? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Bu. Tadi untuk login ke belajar itu harus pakai NIP ya Bu ya. Apakah selain NIP PTK, Ibu, PTK. PTK. Nah, yang belum punya untuk PTK gimana? Ya, itu tadi saya sampaikan, yang tidak ada NPTK atau yang lupa itu bisa mengisi 0 saja Ibu, 0, 16 digit. Jadi 000 sebanyak 16. Ya, sesuai digitnya NUPTK kan, NUPTK digitnya 16. Jadi kalau belum ada, misalnya Mas staf PNS belum ada NUPTK, silakan diisi 00 saja sampai 16. Oke, terima kasih Bu. Ya. Itu balik tentang saya bukan dokter dan daftar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, mohon maaf nih Bu, mohon izin ini. Saya dari SMP 53 Jakarta Utara ini. Alhamdulillah bisa bergabung baru. Di Jakarta juga Ya, ada juga sih. Di Jakarta juga ada duta belajar ada. Saya sih Iya, baru, betul. semua provinsi ada ya Bu ya. Iya, Cuman siap, yang betul. saya tanyakan ini memang kalau yang sudah ada, pembelajaran yang sudah ada memang bagus-bagus sekali ya. Untuk menge-share ke siswanya itu, apakah siswanya harus memang punya akun belajarnya dari kementerian atau ini bisa langsung ke siswa juga bisa ini Bu. Gitu aja Bu. Terima kasih. Siap. Ya, baik. Ya, jadi Pak, kalau untuk yang sekarang memang kita diinstruksikan dari Kemdikbud agar supaya akun belajar ID yang sudah diberikan melalui operator itu ada untuk guru dan untuk siswa. Nah, di sini sangat diharapkan setelah memperoleh akun itu ada target masanya 30 Juni. Sebelum 30 Juni agar setiap sekolah mengaktifkan baik guru dan siswanya untuk akun belajar ID ini, sehingga nanti bisa dimanfaatkan terutama untuk membuka rumah belajar ini Pak. Jadi memang harus menggunakan akun belajar ID karena dengan akun belajar ID mereka bisa memperoleh kemudahan-kemudahan, di samping aksesnya cepat, kemudian netral juga, tidak memakan paket mereka atau wifi-nya karena stabil ya, karena sesama akun belajar ID. Seperti itu Bapak.
Oke, terima kasih Bu jawabannya. Jadi intinya siswanya juga harus menggunakan akun belajar dari Iya. kementerian gitu ya. Iya betul. Iya betul. Nah, kita di Jakarta sih selama ini yang ada dua sih Bu, menggunakan akun dari Dinas Pendidikan yang dari di Jakarta. Ya selama ini pakai itu, cuman untuk konten-kontennya kita baru membuat sih ya. Kalau ini sih luar biasa ya, udah dibuatkan oleh Iya kementerian ya. betul. Oke deh Bu, berarti intinya siswanya juga harus menggunakan akunnya gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang harus ada koordinasi Pak di sekolah antara operator, guru dan siswa serta kepala sekolah. Jadi memang di awal tugas operator adalah menyampaikan bahwa ketika mereka membuka link PD data itu ada akun yang ditentukan oleh Kemdikbud, mereka unduh. Nah kemudian setelah diunduh didistribusikan ke guru. Nah guru nanti akan mendistribusikan ke siswa melalui peralihan. Seperti itu Pak. Oke, Bu. Pak. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Jadi untuk pemanfaatan rumah belajar, nanti silakan Bapak Ibu buka link rumah belajar itu melalui Google, ketik saja rumah belajar. Nah, jadi untuk nanti ada tugas yang harus Bapak Ibu untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan screenshot bahwa Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan akun belajar ID-nya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Provinsi Jambi, SMK Negeri 1 Tanjung Pak Desa, Bu. Jadi begini, sebelumnya saya sudah akun di rumah belajar dengan akun Gmail pribadi. Lalu apakah bisa saya langsung migrasikan akun yang tadinya dengan menggunakan akun Gmail saya gunakan akun belajar dengan cara merubah di profilnya. Ya, bisa Pak, bisa ya. Jadi biasanya perangkat di awal itu perangkatnya biasanya terintegrasi ke gmail.com dulu, nanti baru dialihkan ke belajar ID. Jadi saat Bapak Ibu membuka rumah belajar, itu pastikan akun yang di sudut kanan perangkat itu baik laptop maupun HP itu dipastikan akun belajar ID dulu. Jadi sebelumnya saya sudah terdaftar di akun belajar dengan Gmail pribadi, saya bisa merubah ya Bu ya. Iya betul, tinggal mengalihkan. Makanya tadi caranya adalah dengan mengklik belajar.id yang tadi saat login di awal. Ya seperti ini yang ya saya boleh saya presentasikan kembali. Nanti memang harus dipilih dari awal, tidak bisa saya masuk dulu dengan akun lama saya di belajar ID di email pribadi, kemudian dengan cara merubah profil nggak bisa ya Bu? Oh begitu Pak ya. Jadi kalau untuk mengubah profilnya, ini yang pertama dibuka dulu rumah belajar ini Pak. Nah yang di sini, nah di sini Bapak sudah lakukan ini, yang login ini? Iya, dari sejak tahun kemarin kan saya sudah kebetulan saya sudah memiliki akun dari sejak awal di rumah belajar dengan akun Gmail. Nah, kalau kemarin di Simpatik, sebelumnya di Gmail sudah saya integrasikan ke akun belajar. Nah, tadi saya sudah coba lakukan perubahan itu, tapi sepertinya apakah sistem saya yang error, ataukah memang harus kita pilih dari awal, gitu maksud saya gitu. Ya, dipilih lagi Pak, dipilih lagi.
Oke. Ya, dipilih lagi, nanti login lagi, kemudian pilih yang belajar ID tadi. Ya, Oke, untuk sementara itu aja dulu, Bu. Terima kasih. ya, sama-sama, Pak. Ya, jadi caranya adalah dengan memilih kembali Bapak Ibu kalau masuk di rumah belajar. Makanya untuk setelah Bapak Ibu mengaktifkan akun belajar ID, nah itu ada pilihan di rumah belajar untuk masuk dengan belajar.id karena di awal sebelumnya masuk dengan gmail.com. Nah, sehingga harus mengklik kembali belajar.id. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi atau sudah jelas ya Pak Mastan? Boleh saya kembalikan ke Pak Mastan? Ada Bu, saya Ya, silakan. bertanya Bu. Ya, Pertanyaan saya Bu untuk memastikan saja ya Bu ya. ya, Apakah betul akun belajar ini tidak berbayar gitu ya? Kebetulan di sekolah saya sudah menggunakan guru dan siswanya sudah menggunakan akun belajar. Tapi ya, ketika melakukan Google Meet, ini salah satu respon orang tua ya, ternyata masih tetap memakan kuota mereka gitu ya. Sebetulnya berbayar atau enggak gitu ya ketika melakukan Google Meet melalui akun belajar ini. Terima kasih Bu. ya, terima kasih. Jadi kalau dari penjelasan kami di Revo Google itu kemarin bahwa dengan pemanfaatan akun belajar ID yang bekerja sama dengan Kemdikbud ini, mereka punya kuota guru dan siswa itu netral Bapak Ibu, netral, tapi memang harus tetap diaktifkan untuk perangkatnya, tetapi tidak menarik pulsa data maupun pulsa wifi dari guru dan siswa itu sendiri. Ya, karena memang kami sempat Duta Rumah Belajar juga diperlihatkan di Google pada saat ke Jakarta kemarin bahwa perusahaan Google punya alat yang mendeteksi bagaimana pengguna dari Google itu bisa dinonaktifkan untuk menarik pulsa atau kuota dari para pengguna. Nah, dalam hal ini dengan akun Belajar ID kemarin dijelaskan bahwa kalau sesama belajar ID menggunakan pembelajaran itu tidak menarik pulsa data, apalagi kalau di Meet itu bisa berjam-jam. Nah, mungkin bisa dicek kembali untuk orang tua yang mungkin responnya mengatakan bahwa masih menarik, berarti biasanya dia teralihkan ke email pribadi. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan perangkatnya saat melakukan meeting. Nah, itu biasanya dia akan kembali ke gmail.com. Nah, kalau gmail.com itu ada menarik sedikit, tetapi kalau sama-sama akun belajar ID sama sekali tidak. Iya, karena sudah bekerja sama dengan Kemdikbud. Ya, seperti itu Ibu penjelasannya. Ya, mungkin untuk memastikan sudah kami coba, sudah kami lakukan berkali-kali baik di sekolah sendiri maupun di sekolah tempat kami pengimbasan yang tempat lain itu sudah terbukti bahwa dengan sesama akun belajar ID tidak menarik pulsa data mereka. Ya, seperti itu Ibu, terima kasih. Baik. Ya, silakan Pak Mastan, masih ada waktu saya. Ya, jadi karena ini untuk materi pemanfaatan rumah belajar, kita sudah batasi waktunya. Jadi kalau memang sudah waktunya silakan dilanjutkan dengan materinya yang lain. Atau mungkin dari Pak Mastan masih ada yang perlu ditambahkan dari pemanfaatan rumah belajar. Oke Bu Fatma, terima kasih. Jadi tadi adalah sekilas tentang bagaimana memanfaatkan akun pembelajaran yang diintegrasikan langsung ke rumah belajar. Jadi Bapak Ibu memang semuanya itu kita perlu mengulang lagi. Memang kalau dari bahasa integrasi itu memang kita kadang memikirnya bahwa akan langsung di backup
keseluruhan langsung ke rumah belajar seperti itu. Tapi memang kita harus mengulang bahwa kita harus mendaftar menggunakan akun baru yang diberikan oleh Kemdikbud tersebut seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya saya rasa Bapak Ibu penyampaian dari Ibu Fatma terkait pemanfaatan rumah belajar untuk diintegrasikan dalam akun pembelajaran yang sudah disupport oleh Kemdikbud kepada Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya itu saya sedikit akan mengupas tentang pemanfaatan Gmail dan Google Calendar dengan akun pembelajaran.id. Jadi selama kurang lebih 20 menit ke depan saya akan memaparkan tentang Gmail dan Google Calendar yang Bapak Ibu gunakan. Oke, Bapak Ibu, perkenankan saya sedikit sharing ya tentang pemanfaatan Gmail dan Google Calendar seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu. Ya, siap. Kelapa. Oh. Gimana caranya multi-window itu laptop Mas? Apa? Gimana caranya? Multi-window. Enggak, ini pakai anya Google. Belum. Kenapa nggak bisa ya ini? Tadinya. Oke, ambil. Mau bersamaan soalnya ini. Capek. Coba sisa yang pintar. Kue. Pengen pakai ini surat tuh. Ya. Dulu Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Mastan laptopnya trouble, jadi mungkin di restart dulu, sementara menunggu di restart. Ya, jadi saya akan coba presentasikan saja dulu, ketika nantinya Pak Mastan akan menjelaskan tentang Gmail. Ya, sambil menunggu Pak Mastan merestart laptopnya. Jadi saya coba lanjutkan saja dulu mengisi kekosongan waktu.
Ya, sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Ya, oke, baik. Terlihat, Bu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nantinya ketika membuka Gmail, nah membuka Gmail ini kalau sudah aktif akunnya, akun belajarnya sudah aktif, dia akan muncul seperti ini. Di sudut kanan ada belajar.id. Nah, kemudian saat kita akan menggunakan akun belajar.id, di sini yang akan kita berikan pemanfaatannya kepada Bapak Ibu melalui pelatihan nantinya sampai tanggal 16. Jadi kami ditugaskan untuk bagaimana para guru di seluruh Indonesia itu bisa memanfaatkan yang tadinya hanya classroom saja selama ini di dalam masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh. Dengan akun Belajar ID kita bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di dalam perangkat fitur Google ini. Nah, di antaranya adalah dengan melalui Gmail ini juga kita bisa melakukan pembelajaran. Ya, jadi nantinya setiap Bapak Ibu membuka akun belajar.id itu selalu kita akan mengarah ke fitur-fitur Google ini. Jadi ada pemanfaatan classroom, nanti di sini materinya ada tersendiri, materi classroom dan materi Meet, itu nanti saya akan bawakan. Kemudian materi Gmail dan materi Google Calendar itu nanti Pak Mastan. Kemudian untuk yang Google Dokumen, spreadsheet, kemudian Cites, nah ini nanti oleh Ibu Elis. Kemudian untuk Google formulir atau yang sering kita biasa gunakan ya, nah ini nanti oleh Ibu Adita yang akan memberikan materinya. Nah, jadi untuk pemanfaatan yang sebentar ini akan dijelaskan oleh Pak Mastan adalah Gmail dan kalender. Nah, jadi di sini juga Bapak Ibu diwajibkan untuk bagaimana ketika pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Classroom bisa menyeting kalendernya sehingga ada pemberitahuan dengan tanda biasanya sebuah kode atau bel untuk siswa agar bisa mengingat bahwa hari ini di jam berapa itu adalah pembelajarannya. Jadi ada tanda pengingat untuk para siswa. Nah, ini untuk nantinya akan dijelaskan oleh Pak Mastan. Ya, oke. Sudah bisa Pak Mastan? Ya, silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Maaf tadi terjadi trouble, jadi juga jaringan saya di Kalimantan Utara luar biasa agak susah. Ya, jadi Bapak Ibu sedikit terkait, saya di sini akan sedikit berbagi terkait pemanfaatan Google Calendar dan Gmail. Ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak lagi asing di telinga kita bagaimana terkait pemanfaatan Gmail seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, saya yakin kalau Gmail ini Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak dan Ibu guru pasti memanfaatkannya hampir setiap hari, bahkan setiap saat, di saat Bapak Ibu menggunakan akan mengirim file ataupun menerima file ataupun sedang melakukan penugasan kepada siswa yang langsung terintegrasi melalui email mereka. Seperti itu. Jadi, oke Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan walaupun Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui tentang Gmail karena ini sesuatu yang biasa Bapak Ibu gunakan di sekolah seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini adalah tampilan Gmail saya, Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu juga
saya yakin di sana pasti tampilannya sama. Di sini nantinya akan ada kotak masuk, kemudian berbintang, kemudian ditunda, kemudian terkirim, ada kategorinya, ya Bapak Ibu. Nah, ternyata selama ini kita baru tahu ya di dalam Gmail itu ternyata bisa dibuatkan kategori ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat inbox-nya itu teratur Bapak Ibu. Inbox-nya itu teratur, maksud saya begini. Kalau Bapak Ibu bisa melihat salah satu kiriman email dari teman Bapak Ibu, itu umpamanya saya kasih contoh di Gmail saya ini adalah Stephen Sutantro dari Google Master Trainer. Itu saya buatkan sebuah kategori yaitu Google Master Trainer. Jadi semua email yang masuk terkait dengan Google Master Trainer itu akan masuknya di sini. Jadi Bapak Ibu semuanya itu tentang sekali kita klik langsung muncul semuanya, namanya Pak Stephen Sutantro selaku mentor kami di Google Master Trainer. Jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu sibuk mencari apalah dicari di sini, bisa untuk searching email. Sebenarnya memang juga ini adalah salah satu mempercepat kita untuk mencari cara mencari email kita yang sudah lama atau kita baru akan mencarinya seperti itu. Jadi contoh kita mencari email dari Bu Fatma Sariati seumpamanya, Fatma Sariati, nanti akan muncul labelnya Ibu Fatma sebenarnya begitu. Tapi kalau kita menggunakan label Bapak Ibu atau kategori, Bapak Ibu tidak lagi perlu repot-repot mencari email yang mana Bapak Ibu akan cari, tapi langsung saja klik langsung Google Master Trainer atau SMK atau apa yang Bapak Ibu miliki tentang kategori tersebut. Nah, jadi ternyata di Google itu kalau kita eksplor lebih jauh, ternyata banyak ruang-ruang yang bisa digunakan tempat untuk melakukan untuk lebih baik lagi dalam pemanfaatannya seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu. Kemudian di sini semuanya Bapak Ibu bisa eksplor lebih jauh lagi. Di sini semuanya ada sama seperti Gmail yang Bapak Ibu miliki sekarang, ya. Jadi tidak ada yang kita di sini hanya berbagi sedikit, ya. Kecuali Bapak Ibu ingin membuat grup ya, di sini bisa juga seperti itu. Jadi semuanya nanti di sini chat-chatnya Bapak Ibu juga bisa nanti di sini akan muncul ya, seperti yang kita gunakan sekarang itu Google Chat, itu nanti semuanya akan muncul di sini seperti itu. Jadi kita bisa menulis pesan seperti itu, kita bisa menulis pesan, kita bisa kirim pesan, bisa kita kirim dan lain sebagainya, sama seperti biasa Gmailnya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk penyimpanan Gmail ini sama seperti yang kita biasa lakukan. Di sini tidak ada batas maksimal penyimpanannya. Biasanya kalau Bapak Ibu menyimpan kelamaan email tersimpan di Gmail, itu tidak akan bisa menerima email yang lain. Kenapa? Karena penyimpanannya penuh. Tapi dalam G Suite ini yang kita lakukan sekarang, itu tidak ada batasnya. Jadi Bapak Ibu akan selalu menerima pesan yang masuk dalam email Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut, penyimpanannya tidak terbatas sehingga Bapak Ibu bisa menyimpan email sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Bapak Ibu tetap harus menghapus juga pesan-pesan yang sudah lama ya. Jadi untuk apa disimpan lama-lama seperti itu di dalam Gmail kita seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita simpan lama-lama di dalam di dalam kita punya kita dalam punya Gmail itu kalau sudah lama ya udah dihapus aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu di dalam sini Gmail juga kita bisa, saya kasih contoh untuk ini Google Master Trainer ya, kita tambahkan ya, kita beri tambahan label baru ya, kita buat label baru. Contoh ya, saya buat label ya, saya ulang Bapak Ibu, saya buat label baru seperti ini.
Nah, ini label ini nantinya akan menjadi tempat kotak pesan saya masuk seperti itu. Saya kasih contoh sekolah, ya sekolah. Ya. Ya, saya pilih induk karena ini adalah sendiri, tidak mengikuti yang lain. Pilih induk. Ya. Induknya itu adalah Google Master Trainer. Saya buat, ya. Saya buat labelnya. Nah, nanti ini adalah dia adalah anakan dari label saya yang utama tadi, yaitu Google Master Trainer. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita buat label di sini, kita bisa warnai dan lain sebagainya supaya memberi pencerahan supaya kita lebih tahu bahwa oh ini loh warna-warna email kita yang masuk seperti itu. Jadi mencarinya itu lebih gampang seperti itu. Mencarinya itu lebih gampang ya, karena belum ada percakapan. Nanti kita akan sharing lebih banyak lagi karena kalau saya hanya memaparkan saja, saya yakin Bapak Ibu, wah itu yang Pak Mastan jelaskan itu kita juga sudah tahu gitu kan. Kami juga sudah melakukannya karena memang Gmail ini sudah mendunia lah kepada Bapak Ibu, sudah pasti melakukan hampir setiap hari di sekolahnya menggunakan Gmail seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu. Tidak lama-lama saya terus dulu, nanti kalau untuk sesi sharing nanti kita akan sharing ya. Kita akan masuk dulu ke kalender Bapak Ibu ya, Google Calendar. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah Google Calendar Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita bisa melakukan penugasan dari Google Calendar sebenarnya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan penugasan melalui Google Calendar dengan melihat apa namanya, kita langsung membuat Google Kalendernya, menugaskan penugasannya langsung melalui Google Calendar ini. Saya beri contoh Bapak Ibu, tanggal 10. Tanggal 10 ini langsung kita klik, langsung kita buat nama kegiatannya apa, umpamanya materi biologi kelas 10. Umpamanya seperti itu. Jadi kita buat materi kelas 10 ini langsung muncul di sini, kemudian kita tentukan waktunya jam berapa sampai jam berapa Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu pada tanggal 10 itu ya, umpamanya jam 11.30 sampai jam 12.30 seperti itu. Kemudian kita lihat, nah ini kita langsung bisa membuat conference-nya ya, langsung kita bisa membuat kelasnya, langsung kita bisa membuat Google Meet-nya. Jadi kemudian lokasinya ya sudah jelas lokasinya ya di Google Meet lah, nggak perlu apa, atau di sekolah kita masing-masing, tapi tetap melalui Google Meet. Kesehatan Kaltara. Ya. Jadi saya buat begini, tapi Bapak Ibu tidak usah lagi ini namanya sudah jadi semua ini. Nah, nantinya ini semuanya Google Meet-nya ini harus dikirim ke siswanya ya. Kita more option. Ya, Bapak Ibu, kita more option, tidak ada lagi yang perlu diedit di sini. Semua sudah pin a time, sudah waktunya. Kita kasih batasan waktu 1 jam saja. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save itu Bapak Ibu, setelah kita save nantinya di sini akan muncul pemberitahuan bahwa ini adalah materi biologi kelas 10. Nah, sekarang kita kirim semua penugasan ini ke siswa kita ya. Semua penugasan ini kita kirim ke email siswa kita. Nanti Bapak Ibu juga akan belajar membuat Google Group, sehingga nanti sekali klik Bapak Ibu langsung mengirimkan tugas ini ke semua siswa, ya kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi ini contoh saya kirim ke email saya sendiri, ya Bapak Ibu nantinya akan ada pemberitahuan di email saya terkait penugasan di Google Calendar ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti sudah punya Bapak Ibu sudah punya
umpamanya subjeknya silahkan mengingat tugas ini. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti semua email yang ada di sini nanti akan menerima pemberitahuan terkait tentang Google Calendar yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti tinggal Ibu sending, Bapak Ibu send, kemudian nanti akan masuk pemberitahuannya di emailnya siswa kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sudah menerima pesan dari email bahwa akan ada kegiatan pembelajaran materi biologi kelas 10 itu sudah lengkap dengan kelas meetingnya, ya, sudah lengkap dengan kelas meetingnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini mempermudah kita dan memberikan waktu kepada kita dan kepada semua siswa bahwa siswa dan kita harus menyiapkan waktu besok jam 11.30 sampai dengan 12.30 untuk belajar biologi bersama di jam tersebut. Dan beberapa menit sebelum acara dimulai atau kelas dimulai akan ada pemberitahuan lagi dari Google Calendar terkait jam hari itu. Jadi satu tempat saja Bapak Ibu membuat kalender, jadwal, waktu, Bapak Ibu sudah bisa juga langsung membuat kelasnya di situ secara online. Jadi Bapak Ibu, ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu membuat kelas dan tidak lagi repot-repot jauh-jauh ke sana kemari membuat kelasnya seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikannya langsung juga bisa lewat nanti di Google Classroom. Nanti Bu Fatma akan menjelaskan tentang Google Classroom. Nanti Bapak Ibu tinggal integrasikan di Google Classroom-nya seperti itu. Jadi kalau di Google Classroom juga langsung bisa membuat kelas seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu satu kali klik kalender langsung semua jadwal itu bisa dipersiapkan oleh siswanya untuk pembuatan waktunya harus disiapkan bahwa oh hari besok aku ada pelajaran biologi nih jam segini sampai jam segini. Jadi aku harus siap-siap. Jadi tidak ada lagi yang alasan bahwa tidak bisa masuk karena tidak tahu waktunya kapan dia bisa masuk ke dalam Google Meet seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat gampang ya sebenarnya penggunaan Google Calendar dan Gmail Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah lumrah dan sudah sering menggunakan Google Calendar ini dan Google Meet ini seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu terkait Google Calendar dan Google Meet, saya rasa Bapak Ibu sudah mahir lah menggunakannya. Bahkan mungkin di sini ada yang lebih paham tentang Google Meet, Google Gmail dan Google Calendar. Jadi memang sebenarnya pemanfaatan Google Calendar ini dan Gmail sangatlah bermanfaat untuk kegiatan kita. Karena memang segala sesuatunya pasti terintegrasi melalui Gmail. Jadi segala pemberitahuannya itu masuknya di Gmail, tidak masuk di nomor HP Bapak Ibu masing-masing. Jadi dengan Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran.id, harapan kita, nah di sini semuanya sudah harus diintegrasikan. Jadi harus diganti semuanya, supaya jadi satu akun Bapak Ibu ya. Apalagi akun belajar.id ini dia sudah bisa membackup semuanya ya. Jadi dan akun pembelajar.id ini sudah juga memblokir seluruh akun-akun yang tidak bermanfaat seperti itu ya. Jadi saya pernah coba-coba tidak bisa, ternyata memang sudah diblokir seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu dalam kegiatan materi kedua ini. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa di chat atau kita bisa di Google Chat untuk sharingnya. Dan nanti untuk lebih jauh nanti Bapak Ibu juga bisa kita bisa chat sharing di Google Classroom. Jadi nanti setiap penugasan yang Bapak Ibu dapatkan itu langsung kita berikan apresiasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti segala walaupun dia hanya berbentuk screenshot Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu juga harus bisa membuat hal itu. Jangan hanya semata-mata ya, Gmail sudah. Yang penting Gmailnya kalau sudah Gmail sudah,
kalau Gmail sudah screenshot itu saja, yang penting menggugurkan kewajiban. Oh jangan, harapan saya Bapak Ibu eksplor lagi Gmail lebih dalam, kalau bisa semuanya ada label-labelnya masing-masing, sehingga apa, Bapak Ibu begitu ada email masuk, Bapak Ibu tidak pusing lagi mencari apa namanya, mau dapat email dari kementerian, mau dapat email dari SIM PKB, mau dapat email dari Dapodik, mungkin langsung dibuatkan label sendiri-sendiri, sehingga Bapak Ibu tidak repot lagi dalam memilah yang mana email dari kementerian, yang mana email pribadi atau dari dinas pendidikan kota, dan yang mana yang utama itu biasanya email tentang tunjangan seperti itu. Jadi harus itu Bapak Ibu ingat, dan Bapak Ibu lihat benar-benar bahwa dan ingat kapasitas penyimpanan Gmail Bapak Ibu tidak terbatas lagi, tidak seperti yang kemarin yang kita gunakan yang gratis-gratis, itu dia berbatas ya. Jadi dengan penggunaan Google Gmail-nya ini dan Google Calendar, Bapak Ibu bisa menghemat waktu Bapak Ibu sangat banyak. Jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu mengingat saya mengajarnya kapan ya? Saya mengajarnya kapan ya? Ya, tapi Bapak Ibu sudah terintegrasi, sudah dilihat bahwa oh ternyata besok ada jam saya, besok ada jam mengajar saya. Jadi Bapak Ibu sudah diingatkan oleh Google Calendar. Jadi yang ingat itu adalah mesin ya. Jadi semua Bapak Ibu tinggal asik-asik lah, tapi minimal Bapak Ibu harus juga mengetahui bahwa besok saya mengajar ya, karena Bapak Ibu sudah membuat Google Calendar dan Bapak Ibu sudah share ke siswa kita masing-masing. Pentingnya manajemen file atau folder sangat penting di masa saat ini untuk menyongsong pembelajaran abad 21. Benar Pak ya. Jadi memang nanti semuanya itu memang harus dibuat dalam seperti ini. Jadi kalau bisa drive-nya Bapak Ibu itu sudah ada folder-foldernya, sehingga Bapak Ibu enak lagi kalau dalam mencari dan membuat mencari tugas-tugas apa yang pernah Bapak Ibu simpan di situ. Apakah ada jadwal kegiatan pelatihan sampai tanggal 16 Februari agar saya bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran mengajar daring? Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan nanti dari besok sampai dengan tanggal 16 pagi ya, sebelum penutupan Bapak Ibu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Ibu Fatma ya. Jadi intinya adalah yang kemarin kami beri, kalau memang nggak masuk kemarin, intinya adalah 7 materi yang akan kita selesaikan di dalam kegiatan minggu ini. Penyimbasan ini yang pertama itu mengelola data dengan Google Drive. Bapak Ibu nanti mengelola data dengan Google Drive. Yang kedua berkolaborasi Google Docs, kemudian slide, kemudian sheet, kemudian membuat survei dan kuis di Google Form. Ya Bapak Ibu hanya membuat contoh saja, satu. Kemudian membuat kelas interaktif di Classroom. Kemudian mengelola acara secara efisien di Google Calendar yang sekarang kita lakukan. Ya, kemudian melaksanakan tatap muka virtual di Google Meet. Ya, kita perlu dokumentasinya. Kemudian mengelola email secara efektif di Gmail seperti itu. Jadi hanya 7 materi ini yang perlu Bapak siapkan dalam kegiatan Bapak Ibu nanti untuk menyelesaikan penugasan sampai dengan tanggal 16 tersebut. Iya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekian pemaparan dari saya. Ya, memang tidak banyak karena memang kita ini satu hari ini hanyalah perkenalan saja, sedikit-sedikit perkenalan. Nanti Bapak Ibu akan praktek dan nantinya Bapak Ibu secara mandiri akan tahu nanti proses-prosesnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tenang, kita relax seperti sebelum kemarin, kita relax, kita santai, kita sama-sama berbagi. Kalau ada yang bingung nanti kita sama-sama selesaikan masalah itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Fatma mana Ibu Fatma? Saya mau kembalikan ke Ibu Fatma Sariati nih untuk presentasi selanjutnya. Oh ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Masan. Iya, oke. Jadi sedikit Bu Fatma, ada yang chat. Ya, sebenarnya Bu, kita hari ini Bapak Ibu kita bukan pemadatan materi sih sebenarnya. Jadi kita itu adalah hanya opening testimoni lah terkait Google ini. Ya, jadi sisanya itu kenapa kita ingin Bapak Ibu juga bekerja secara konstruksi atau bersama. Jadi supaya Bapak Ibu bisa menggerakkan tangannya dengan mengklik Gmail, mengklik Google Calendar, mengklik nanti Classroom dengan sendirinya Bapak Ibu
perlahan-lahan mengklik-klik itu akhirnya Bapak Ibu juga tahu sendiri bagaimana konstruksinya, bagaimana konstruksi membuat sebuah bangunan itu menjadi baik. Kita kan harus dari awal Bapak Ibu. Jadi kita pertama kita buka Gmail dulu, yang sering kita buka ya, kita buka Google Calendar dulu, kita buka Google Classroom dulu. Makanya kita opening testimoni aja sih sebenarnya nih, Ibu Fatma, saya, Ibu Elis, Ibu Kartina itu opening testimoni supaya nantinya Bapak Ibu besok pelaksanaannya wah sudah tahu. Jadi dia perlahan-lahan Bapak Ibu nanti juga akan tahu, walaupun nantinya bilang Bu Fatma tadi screenshot nantinya Bapak Ibu jadinya tahu cara buatnya. Oh gini aja cara buatnya jadi ya gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kami maksudkan kenapa kegiatan hari ini itu ada. Seperti itu ya Bu Fatma ya? Iya. Oke, jadi ya Bu Fatma itu sedikit tentang saya dari saya terkait Google Calendar dengan Gmail. Nanti kita akan buat penugasannya, nanti kita akan share di Google Classroom sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan bersama. Kalau tidak tahu, chat kita ya. Kalau di Google Chat mungkin terlewat, Bapak Ibu boleh wapri kami ya kan, seperti itu. Wapri kita akan balas seperti itu. Ya, oke Bu Fatma, saya kembalikan ke Ibu Fatma Saryati. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk Pak Masan mungkin ada yang bertanya mengenai Gmail dan Google Calendar. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya. Saya Eka Puspita, Bu, dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Bu. Izin bertanya kepada Pak Mastan. Ya. Saya tertarik sekali Pak dengan background Gmail Bapak gitu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk membuat background yang semenarik itu gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, luar biasa nih. Jadi sebenarnya kalau background ini sebenarnya tidak terbu ya. Saya coba. Tempat saya ini Bu, trouble, jadikan saya tempat saya ini Bu. Ya bagus, mungkin kita berikan tugas ke peserta cara mengubah tema background Gmail-nya juga supaya iya implementasikan. Ya Bu, sebentar Bu, saya sedang mencoba untuk apa namanya ini. Saya sedang mencoba untuk sharing nih Bu, sebentar. Ya. Ya, sebentar Bu ya. Oke. Oke, Ibu. Coba saya lihat. Oke. Oke, baik. Saya share lagi sedikit. Saya share jendelanya. Bismillah. Share. Udah Bu ya? Buka ya? Oke, terbuka. Oke, bismillah. Oke, Bu. Ya, jadi sebenarnya ganti temanya ini, Bu. Seperti ini. Nanti memang ada di penugasan, Bu Pat. Nanti yang penting saya kasih contoh dulu aja. Karena pertanyaan itu kalau tidak dijawab, nantinya saya dituntut nanti. Ya. Nanti Bu Eka melapor, Bu Pak Mastan tuh ditanya nggak mau dijawab, katanya gitu kan. Oke, saya jawab dah. Oke, jadi Bapak Ibu di sini ada tombol tanya, dukungan, ada setelan, dan ada titik 9 ini. Jadi di balik titik-titik ini kan biasanya banyak menyimpan rahasia gitu kan. Ya, jadi kita masuk di setelan Bapak Ibu. Ya, setelan ini. Nah, di setelan ini Bapak Ibu mau yang seperti apa Bapak Ibu? Mau backgroundnya seperti apa? Ya, temanya seperti apa? Silakan di sini ada tema Bapak Ibu. Silakan lihat semua tema. Sebenarnya Bapak Ibu melihat semua tema gitu kan. Nah, boleh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau ganti fotonya Bapak Ibu, boleh, silahkan, monggo gitu kan. Ya, jadi foto saya gitu. Seandainya mau foto saya, tapi tidak usah lah Bu ya, saya kan ya, nanti foto saya terbuka semua. Ya, jadi saya ganti dengan gambar yang lain Bapak Ibu. Saya contohkan ini, bismillah, saya simpan Bapak Ibu. Ya, saya simpan. Nah, backgroundnya udah berubah. Jadi saya kembali lagi, sekali lagi saya ulang lagi Bu. Bukan saya bilang Ibu nggak ngerti, supaya semuanya yang ada ikut di sini lihat, ya. Walaupun mereka tahu Bu, cuma mereka itu pura-pura diam gitu kan Bu Eka.
Oke, jadi kita ke setelan, kemudian kita masuk ke, lihat di sini, lihat semua setelan, di sini ada tema, langsung tema saja, langsung kita lihat semua tema, Bapak Ibu, dan kita kembalikan ke, saya senang memang yang alam, karena saya guru biologi, jadi saya senang banget kalau ada alam-alam begini, itu saya senang banget, Bu. Jadi kemudian kita simpan, Bapak Ibu, dan tampilan Gmail Bapak Ibu sudah akan seperti ini, jadi Bapak Ibu terlihat lebih apa ya, begitu buka Gmail itu tampilannya kalau berwarna kan senang gitu. Apa-apa kalau dibuka dengan tampilan yang menarik itu kan kita akan tertarik, besok buka lagi besok buka lagi kenapa? Aku mau ganti backgroundnya lagi hari ini, besok mau ganti lagi background yang lain. Kenapa? Karena hari ini memang kita dihadapkan dengan pembelajaran yang basisnya online dan mewajibkan kita tiap hari harus buka Gmail karena di situ akan ada pemberitahuan setiap harinya. Seperti itu. Oke, Bu Eka Puspita, seperti itu yang bisa saya sharingkan terkait penggantian tema. Silakan Ibu ganti mau pakai wajah, biasa kalau ibu-ibu ya saya tahu tuh. Biasanya mau diganti, mau ganti wajah saya, ya boleh silahkan, monggo. Nggak ada masalah. Ya, seperti itu Bu. Mas Tan, penjelasannya. Sebenarnya sering pakai Gmail Pak, cuma jarang otak-atik gitu Pak. Makasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, baik Bu. Ya, ini saya Bu Kori Widiawati dari Jogja Pak. Ya Bu. Tadi ini Pak, saya dari awal sudah dijelaskan untuk mengurutkan kotak masuk ya Pak, tapi saya utak-utik belum ketemu ya Pak tadi Pak. Coba mungkin diulangi lagi Pak. Oh iya, oke. Kotak masuknya kenapa Bu? Diurutkan kayak punya Bapak itu ya, biar rapi ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk mengurutkan kotak masuk, tata letak kotak masuk di Gmail itu sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya bentar Bu. Masih agak berat nih laptop saya. Oke. Kelihatan Bu ya? Ya Pak, terlihat Pak. Oke. Bentar Bu, Duh. Ya Pak, santai saja Pak. Oke, Bapak Ibu, jadi saya begini, saya buatkan seperti ini, saya contohkan, kembali saya ke email. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini tampilan email kita, Bapak Ibu. Kemudian saya akan membuat, saya kasih contoh, ini kan tadi kan saya punya sudah ada untuk Google Master Trainer. Jadi di saat saya buka Google Master Trainer ini yang muncul kan
semuanya tentang Google Master Trainer saya, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita akan buat lagi, kita akan mau tambahkan lagi Pak Master tentang umpamanya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seumpamanya. Oke, kita buat label, kita kelola label ya Bapak Ibu, kita kelola label, kemudian kita ke bawah, kita buat label baru Bapak Ibu. Kita buat label baru, seumpamanya dari di sini nanti tentang apa namanya, sertifikasi guru. Oke. Kita sudah buat label tentang sertifikasi guru. Oke. Sudah Bapak Ibu. Jadi sudah muncul ya sertifikasi guru. Oke. Kita buat warnanya. Sebentar, tunggu aku. Ya, jadi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengklik sertifikasi guru, nanti urutan yang muncul di sini, urutan yang akan muncul di sini Bapak Ibu adalah semuanya tentang sertifikasi guru. Jadi Bapak Ibu, Bu Kori dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kita tinggal buat label saja. Kita buat labelnya. Kalau kita klik SMK Kesehatan, nanti akan muncul semuanya tentang SMK Kesehatan yang saya punya. Kemudian kalau saya klik sertifikasi guru, nanti yang muncul semuanya adalah kemungkinan besar itu pasti dari Dirjen GTK ya Bu ya. Kalau tentang sertifikasi dan dari Dirjen GTK dan SIM PKB Bu ya biasanya. Nah kalau saya klik Google Master Trainer, nantinya yang muncul semuanya adalah tentang email dari Google Master Trainer. Jadi kita urutkan saja Bapak Ibu ke bawah. Nantinya semuanya itu akan masuk ke dalam Gmail kita secara berurutan. Jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu search. Memang sih biasanya Bapak Ibu ya saya bilang tadi, biasa kita emang lebih senang searching di sini, langsung cari, klik namanya, umpamanya saya cari @bukori gitu kan, langsung muncul nanti emailnya Bukori yang ke saya itu berapa banyak gitu. Tapi kalau kita sudah nanti membuatkan dia ruangan sendiri-sendiri, Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari namanya Ibu Kori, tapi langsung nanti muncul semuanya satu email itu, satu ruangan itu adalah Ibu Kori semua seperti itu, ya. Kemudian jadi Bapak Ibu, kalau kita semuanya sudah membuat label, apakah semuanya itu akan masuk ke dalam situ Bapak? Jadi sebenarnya label ini hanya room ini hanyalah sebagai tempat Bapak Ibu jika itu satu kosakata begini. Jadi mas saya kalau dia tentang Google Master Trainer, semuanya itu tentang Google Master Trainer. Kalau di dalamnya itu tentang SIM PKB, semuanya tentang SIM PKB Bapak Ibu. Jadi walaupun dia pengelompokannya itu kalau berdasarkan Gmail, saya mungkin nanti Bu Fatma akan memberi bantuan saya ya, mungkin kalau dia berdasarkan Gmail, tapi yang selama ini saya dalam proses saya yang saya pantau itu dia memang kalau di dalam label itu adalah yang sama pengelompokannya, model email yang sama ya, seumpamanya itu menyebutkan Ibu Kori, ya semuanya Ibu Kori semua di situ ya, atau tentang SMK Kesehatan, SMK manapun atau SMK tentang SIM PKB, di tempat itu akan membicarakan tentang SIM PKB semua seperti itu Bu. Ya ya. Apakah dengan membuat label itu perlu lagi email-emailnya kita daftarkan ke labelnya atau langsung nanti akan masuk otomatis Pak? Iya langsung masuk otomatis Pak, tidak perlu lagi kita daftarkan Pak, langsung masuk secara otomatis ke dalam label tersebut seperti itu. Oke. Iya, baik Bapak. Oke, baik Bu Kori, seperti itu cara membuat labelnya. Kalau nanti Bu Kori ini, kalau nanti iya Ibu nanti dibuat aja labelnya nanti Bu. Jadi ya, saya coba supaya memberi warna banyak Bu di Gmail kita. Saya aja baru tahu Bu sebenarnya. Sama Bu, saya juga baru tahu ternyata Gmail email ini kalau diekspor ternyata banyak ya. Seru gitu cara menampilkannya seperti itu. Pak Mas Tan, boleh saya lanjutkan bertanya? Iya. Jadi yang ingin saya tanya
itu terkait dengan titik 9 itu Pak Mastan. Iya. Ini kan akun belajar ini kan memang diberikan full service ya, full HD. Iya. Kekuatannya tidak sama seperti email yang free, gitu kan. Nah, iya. Kemarin kan saya sempat bertanya masalah bagaimana mereset akun belajar. Kemudian Bu Elis sudah membagikan untuk bagaimana tutorialnya dari YouTube yang juga sudah diberikan banyak oleh teman-teman. Nah, dan saya sudah coba explore menggunakan akun admin, akun kepala sekolah, dan juga dengan teman operator. Nah, tapi sayangnya ketika kita klik titik 9 itu, icon atau menu adminnya itu nggak tampil Pak Mastan. Apakah ada setting yang belum kita setting atau bagaimana begitu? Karena saya yakin tim dari DRB kan yang sudah langsung berkoordinasi dengan Pusdatin tahulah hal itu. Terima kasih. Iya Pak, baik Bapak. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang Bapak kalau terkait dengan akun admin dan akun kita Pak yang sebagai guru, memang terdapat perbedaan Bapak di setiap tools-toolsnya ya. Karena kalau akun admin itu Bapak tidak bisa membuat Google Classroom mereka Bapak. Jadi memang ada beberapa tools yang ada di guru itu tidak ada di admin. Nah, begitupun di admin Pak, ada beberapa tools yang tidak ada di kita sebagai guru. Jadi makanya maksud saya begini Pak Mastan, mohon maaf saya potong. Ya. Saya ada permasalahan akun siswa yang dia sudah aktivasi dan merubah password tapi dia lupa. Nah, terus saya coba masuk ke saya minta admin dalam hal ini kepala sekolah dan juga operator begitu kan yang menggunakan akun admin. Kepala sekolah untuk masuk dengan akun dia gitu. Nah, kalau dari beberapa tutorial yang sudah dikirimkan teman-teman ataupun tutorial yang ada di YouTube, itu kan ada di titik 9 ada akan muncul tools admin gitu untuk dia akun kepala sekolah sebagai admin. Nah, ini nggak ketemu, nggak tampil. Oh gitu. Iya, apa harus ada di setting lagi gitu? Oh iya Pak, baik. Coba terkait dengan akun Bapak, sebentar, saya koordinasi sebentar lebih lanjut Bapak ke masternya yang di Revo Pak terkait itu. Memang bukan Bapak aja sebenarnya masalah itu Pak. Sebenarnya juga ada di teman-teman kita juga ada masalah yang sama. Sebentar Pak, Pak Said nanti kan sementara Bu Fatma dan teman-teman nanti menyampaikan sharing materi Pak terkait akun. Nanti coba saya koordinasi langsung ke Revo dan teman-teman yang lain. Kalau sudah ada jawabannya, saya langsung share di chat kita atau nanti saya minta Bu Fatma untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Ya, karena kalau soalnya saya juga Pak belum, kalau terkait memang admin Pak, memang toolsnya itu memang dia lain Pak sama kita sama guru kan begitu, toolsnya beda-beda memang Pak. Saya juga, saya bilang luar biasa memang perbedaan-perbedaannya, tapi inilah yang membuat kita itu mencari tahu terus Pak. Sebentar Pak Said, akan saya langsung teruskan pertanyaan Bapak, karena yang berhak menjawab itu kan Pak yang lebih mahirnya di terkait admin dan kita itu sebagai peserta biasa ya Bapak ya. Nanti akan saya teruskan ke Revo bagaimana untuk meresetnya untuk tidak lebih repot. Memang banyak Pak sudah tutorialnya, cuma memang memang lebih banyak kebingungannya kita Pak. Iya seperti itu. Ya baik Pak Said, sebentar Pak Said. Iya baik Pak. Jika merepotkan. Oh tidak Pak, ini memang sudah menjadi tugas kita untuk melanjutkan perpanjangan tangan dari pusat ke Bapak Ibu juga, seperti itu. Baik Bu Fatma, saya kembalikan ke Ibu Fatma dan teman-teman yang lain. Ya, siap Pak Mastan. Iya, Bu Elis sudah standby, Bu Fatma sudah standby. Saya mau meneruskan dulu pertanyaan dari Bapak tadi yang belum saya, karena itu reset akun kayaknya memang ada yang trouble, nanti biar kita sama-sama saya cari jawabannya. Ibu Fatma, Bu Elis, dan Bu Kartina silakan standby dulu untuk melanjutkan kegiatan kita supaya tidak terkendala. Oke, saya kembalikan ke Ibu Fatma, silakan Bu. Ya, siap Pak Mastan. Terima kasih.
Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi materi kedua yang dikeluarkan oleh Pak Mastan tentang Gmail dan Google Calendar. LKS PJOK apa? Pak Mastan bisa di mute sak paket. mikrofonnya peserta. Oke Bu, oke sudah. Ya, baik. Ya, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin nanti kita akan jeda istirahat. Kalau di jam saya di Provinsi Sulawesi Tengah ini jam 12 ya. Mungkin kalau di daerah Bapak Ibu khususnya yang di Jakarta atau di Jawa ya mungkin masih jam 11. Ya, jadi sesuai kesepakatan kita akan istirahat di pukul 12.00. Nanti kita akan lanjut di 12.45. Ya, jadi untuk mengisi waktu yang masih ada, saya akan lanjut saja ke Google Classroom dan Google Meet. Nah, jadi untuk Google Classroom, tadi kita sudah sama-sama masuk ya Bapak Ibu sebagai peserta, masuk di Classroom yang saya buat, yang namanya kelas pengimbasan. Nah, di sini nanti untuk tugas dari materi yang ketiga ini tentunya Bapak Ibu juga akan ditugaskan untuk membuat kelas ke sekolahnya masing-masing, mengambil sampel saja kelas yang diampu. Nah, kemudian ada perangkat mungkin yang belum Bapak Ibu ketahui ataupun sudah, nanti kita sama-sama akan melihat di mana letak perbedaan antara Google Classroom yang menggunakan gmail.com sebelum ada akun Belajar ID dengan saat kita sudah memperoleh akun belajar.id. Ya, saya presentasikan dulu kelasnya. Jadi kita akan presentasikan kelas yang sudah saya buat dengan kelas pengimbasan judulnya ya. Nah, di sini kelas pengimbasan, saya coba kembali ke kelas. Ya, sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Belum. Kelihatan Bu, kelihatan. Oh iya, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, yang belum menunggu mungkin sedikit jaringan. Ya, kalau ada yang sudah terlihat berarti tidak masalah ya. Ya, berarti bukan dari layarnya. Terlihat Bu. Ya, sudah kelihatan ya. Ya Bu, di Jawa Barat terlihat. Jasanya kok tahu zaman ini nggak tahu berapa. Oh ya baik. Ya jadi ini kelas pengimbasan, saya buka kelasnya. Nah perbedaannya Bapak Ibu di kelas yang menggunakan gmail.com itu akan terlihat di sini tidak ada link meet-nya. Nah ini tadi yang coba saya gunakan, yang pertama tadi membuka link meet ini. Ada para guru atau para peserta tadi ya sudah bisa masuk, tetapi untuk Pak Mastan tidak bisa masuk, mungkin kendala jaringan atau bagaimana, sehingga saya tadi tidak menggunakan ini, memilih untuk menggunakan yang dari pilihan fiturnya ini, ada Meet. Nah, yang sekarang kita gunakan. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran nantinya kepada siswa, Bapak Ibu silakan tinggal mengaktifkan link Meet ini saja. Nah, caranya adalah pertama kita akan membuat kelas. Misalnya Bapak Ibu sudah aktifkan akun Belajar ID-nya, kemudian siap membuat kelas. Jadi pertama nanti buat kelas. Nah, kemudian kita isi misalnya kelas, judul kelas misalnya kelas 12 PS 1 contoh misalnya ya. Materinya mungkin tentang jurnal penyesuaian misalnya, atau ini kertas kerja misalnya ya, saya contohkan kertas kerja judul materi. Kemudian untuk mata pelajaran saya misalnya ekonomi. Nah kemudian ruangnya bisa nama, bisa juga kita menjadikan ruang 1 saat kita membuat pertama. Nah setelah diklik buat, nah pada saat Bapak Ibu kemarin menggunakan Google Classroom itu menggunakan gmail.com tidak ada muncul tampilan seperti ini. Nah ini tidak ada link meet-nya, dia hanya kode kelas saja. Nah tetapi dengan menggunakan akun Belajar ID sekarang, Bapak Ibu tidak perlu melakukan meeting dengan Zoom atau menggunakan Meet yang di luar dari perangkat perangkat Classroom. Nah tetapi bisa bawaan dari Classroom itu sendiri.
Jadi ketika Bapak Ibu membuat kelas seperti ini, sudah ada kelasnya, ada kodenya, dengan dilengkapi dengan tatap muka bersama siswa. Tinggal diklik saja, buat link. Nah, buat link ini untuk selamanya kita gunakan belajar dengan siswa. Nah, jadi kelebihan dari akun Belajar ID yang diberikan oleh Kemdikbud ini, ketika kita membuka classroom, ini sama prosesnya seperti kita seolah-olah di sekolah. Jadi siswanya sudah ada di dalam kelas semua, kemudian gurunya baru melakukan klik link ini, tiba-tiba begitu kita buka, anak-anak sudah bergabung semua. Dan gabungnya secara otomatis, tidak perlu lagi kita menerima. Nah, yang penting siswanya tadi juga sama-sama sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya. Nah, sehingga itulah dari Kemdikbud memberikan antara guru dan siswa sama-sama memanfaatkan akun Belajar ID. Jadi kelebihannya di classroom ini ketika Bapak Ibu akan mengajar, tinggal buka kelasnya, kemudian diklik linknya, disampaikan sebelumnya 5 menit, setelah diberikan kode kelas, anak-anak gabung. Nah, kemudian disampaikan bahwa pada hari ini jam 9 atau dengan pengingat kalender, tidak perlu diberitahu, dengan pengingat kalender yang diajarkan tadi oleh Pak Mastan itu akan otomatis berbunyi di notifikasi HP masing-masing siswa. Dia akan ada bunyi untuk mengingatkan bahwa jadwal hari ini pelajaran apa gitu, sesuai dengan judul kalender yang kita buat. Nah, jadi itu integrasinya tadi ya, kaitannya dengan yang diajarkan oleh Pak Mastan. Jadi dengan Google Calendar tadi, ketika kita membuat kelas ini, maka akan ada bunyi pengingat untuk siswa agar masuk memulai pembelajaran di Google Classroom. Nah, ketika Bapak Ibu buka, itu sudah ada siswanya semua. Tinggal menunggu Bapak Ibu masuk. Nah, atau seandainya siswa terlambat, siswa juga sudah memiliki link yang sama di Google Classroom seperti ini. Anak-anak tinggal mengklik linknya saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu di sini perlu juga saya perlihatkan untuk siswanya atau anggota ya, untuk pesertanya. Nah, kita coba kembali ke kelas pengimbasan dulu. Nah, untuk peserta yang saat ini mengikuti pelatihan, nah di sini di dalam classroom ada muncul pilihan undang wali. Ini menandakan bahwa peserta atau siswa itu sudah menggunakan akun belajar.id. Nah, bagi yang belum seperti ini ada nama peserta yang masih kosong. Kita mulai dari atas ya, kita urutkan. Nah, ini ada peserta yang masih kosong ini, tidak ada tulisan undang wali, berarti ini menggunakan gmail.com. Nah, tolong peserta yang atas nama ini nanti bisa dicek kembali, coba dialihkan ke akun belajar.id karena biasanya perangkat laptop atau perangkat HP-nya itu akan kembali ke gmail.com. Nah, seperti ini ya, tolong diperhatikan karena untuk pelatihan ini memang diwajibkan dari Revo Google untuk menggunakan akun belajar.id. Dan ini secara otomatis bisa direkam oleh Revo Google. Mereka akan memeriksa Google Classroom yang ada di kelas pengimbasan. Jadi mereka para tim dari Revo Google, Pak Stephen langsung akan memeriksa nama-nama peserta yang akan berhak memperoleh sertifikat atau tidak. Itu dilihat pertama adalah harus dengan akun belajar.id. Karena kalau tidak menggunakan belajar.id ini tidak bisa memanfaatkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa nanti tolong diperhatikan ini atas nama Hairul Afriadi juga belum mengalihkan ke akun belajar ya. Fajar Alamsah. Nah, ini nanti caranya Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa seperti ini kondisinya yang tidak menggunakan belajar ID bisa kita keluarkan dengan mengambil tindakan, ini diklik, dicentang semua. Nah, kemudian tindakannya kita pilih centang. Nah, tindakannya apa? Nah, ini tindakannya akan kita hapus. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan menghapus, namun sebelumnya kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu ya, kalau sudah ada namanya double seperti ini,
Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ke siswanya, kalau ada nama Hairul Afriyadi sudah 2, 1 ada undang wali, 1 kosong, berarti yang kosong itu silakan dihapus saja. Nah, demikian juga yang akan saya lakukan sebentar, setelah nanti pemberitahuan ini, tolong nanti Pak Hairul Afriyadi boleh diubah atau dialihkan, sehingga nanti namanya akan menjadi 2, Hairul Afriyadi dengan Hairul Afriyadi undang wali. Jadi yang Hairul Afriyadi ini saya hapus. Nah, seperti itu. Nah, ini Fajar Alamsah, Pak Nurdin. Ini masih gmail.com semua ini. Kamiludin, Las Maria, Ana Pujastuti. Nah, ini Aliana. Kemudian ada yang menggunakan bukan nama ini ya, Pondok Belajar dan Berbagi ini juga harus dialihkan. Yawana Bergita, kemudian Amran, Yuda, Budiono, Rendika. Nah, ini masih banyak. Nah, ini Zulfan, Dia, Iva, kemudian Ari, Firman. Nah, masih banyak ya. Jadi masih banyak sekali Bapak Ibu yang menggunakan gmail.com. Nah, ini kami berikan kesempatan untuk hari ini untuk mengubah ke Belajar ID sebelum memasukkan tugas atau mengerjakan tugas yang ada di kelas pengimbasan. Jadi harus Bapak Ibu menggunakan belajar.id. Bertanya, Bu. Ya. Oke, jadi ini untuk sebentar ya Bapak Ibu, kita selesaikan dulu. Ya, jadi ini untuk classroom-nya, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, yang lainnya hampir sama semua secara keseluruhan. Yang membedakan hanya ini saja, link Meet-nya. Ini untuk selamanya dipakai kepada siswa untuk belajar tatap muka. Kemudian untuk yang lain-lainnya sama, masih sama, fitur-fiturnya sama. Nah, itu saja untuk sekedar tambahannya untuk classroom. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini tadi untuk bergabung ke Google Meeting, itu ketika pakai email yang Belajar ID itu nggak bisa. Tapi kalau yang pakai .com bisa. Terus saya pakai yang .com, Bu. Terima kasih. Oh, tapi akun Belajar ID-nya ada, Pak? Ada, tapi nggak Oh, bisa iya. gabung. Oh iya, berarti caranya Pak, mungkin kalau Bapak menggunakan laptop, bisa dicoba keluar dari semua perangkat dulu. Ya, dikeluarkan dulu semua perangkat, tidak ada semuanya. Nah, kemudian pastikan hanya akun Belajar ID yang ada di perangkat. Oke, terima kasih, Bu. Ya, dicoba dulu Pak. Nanti saya akan menghapus kalau Bapak sudah ada 2 namanya ya. Satu yang undang wali, satu yang tidak. Berarti yang tidak itulah yang saya akan hapus. Tapi kalau belum ada, masih saya beri kesempatan Pak untuk mengalihkan. Nanti bisa disampaikan kendalanya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi tentang Google Classroom. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Pak Mastan, ada peserta yang mau masuk ini, Bu siapa ya? Bu Siti Halwa mungkin. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya tadi. Ya, silakan Ibu. Atas nama siapa, Ibu? Atas nama Ana, Bu. Oh iya, silakan Ibu Ana. Saya mau tanya yang tadi di screenshot itu yang di rumah belajar apa yang di Gmail-nya ya, Bu? Tadi soalnya waktu share layar tidak keluar. Oh iya, untuk yang screenshot itu nanti kan ada tugas itu Bu, yang screenshot awal itu adalah kelasnya. Ya, jadi kelas pengimbasan yang ada judul kelas ini, nanti ini Bapak Ibu silakan di screenshot, kemudian
sambil dibuka akun belajar.id-nya. Nah, seperti ini posisinya. Jadi saya akan melihat ini yang ada seperti ini ya, ada link Meet. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu menggunakan belajar ID. Selain itu, dipastikan juga di sini akun belajar ID. Nah, jadi posisikan pada saat melakukan screenshot, akun belajar ID-nya ini nampak dengan kelasnya seperti ini. Jadi bisa sekaligus kalau di laptop itu ada pilihan PRSC ini. Ya. Ya, itu untuk screen layar ya. Nah, itu. Jadi ini yang akan dikumpulkan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ini ada yang bertanya, apakah benar akun ini cuma berlaku untuk 6 bulan atau selamanya? Oke, jadi kesalahan informasi barangkali itu ya. Yang dimaksudkan 6 bulan itu adalah masa mengaktifkannya. Ya, jadi masa mengaktifkannya diberikan waktu sampai 6 bulan. Lewat dari 6 bulan itu, kalau tidak diaktifkan juga, maka akan ditarik kembali oleh Kemdikbud. Dan tidak akan diberikan lagi karena masih ada guru dan siswa yang belum memperoleh akun. Ya, karena disebabkan data Dapodiknya mungkin belum rampung sehingga di semua provinsi sekarang melakukan pemutakhiran data melalui akun melalui Dapodik. Nah, ini sudah dilakukan kemarin secara bersamaan sehingga nantinya guru dan siswa yang belum memperoleh akun akan tetap memperoleh akun tetapi setelah masa 30 Juni ini, masa berlaku di mana semua guru dan siswa yang memperoleh sudah mengaktifkan. Jadi seperti itu Ibu Dwi ya, jadi tidak benar kalau berlaku hanya untuk 6 bulan. Jadi akun belajar ID ini kalau sudah kita aktifkan itu digunakan seumur hidup. Ya, kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, Ibu Ana tadi sudah ya, sudah saya jawab. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Sudah jelas Bapak Ibu untuk Google Classroom-nya ya. Karena untuk Google Classroom ini secara keseluruhan di selama masa pandemi, terutama pembelajaran jarak jauh, sangat banyak guru-guru yang memanfaatkan dibandingkan kelas maya. Karena memang di samping kemudahan dari Google Classroom, mungkin aksesnya cepat. Kalau kelas maya aksesnya karena mungkin banyak pengguna server juga agak berat, nah, sehingga banyak memilih ke Google Classroom. Nah, tetapi apapun itu bisa digunakan secara bersama-sama, kita integrasikan antara Google Classroom dengan Rumah Belajar bisa kita padukan, sama-sama kita masuk di Google Classroom. Nah, jadi untuk Google Classroom ini saya rasa tidak perlu berlama-lama kita jelaskan, hampir secara keseluruhan kita memanfaatkan. Hanya mungkin saya jelaskan tadi perbedaannya saja, cara masuknya. Sekarang dengan Google Classroom sudah include di dalamnya tatap muka sama persis dengan Zoom. Jadi kita bisa merubah layar, kemudian background bisa semua, kemudian kita juga bisa berbagi dan bahkan dengan akun belajar ID kita bisa merekam. Nah, itu kelebihan dari akun belajar ID. Kalau kemarin itu tidak ada rekamannya. Nah, untuk yang sekarang dengan tatap muka itu sudah ada di dalam Classroom dan juga bisa direkam, hasilnya pun semua ada di dalam rekapan yang namanya Google Drive. Nah, seperti itu. Itu perbedaan yang sangat jelas di akun belajar ID ini. Ya, sampai di sini masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu sudah memaparkan bagaimana cara membuat Google Classroom. Ya. Nah, sekarang kita sebagai guru sudah mendapatkan, bahkan sudah mengaktifkan akun guru ID. Ya. Nah, bagaimana kalau siswa itu masih belum mengaktifkan akun guru ID-nya atau akun belajar ID-nya? Apakah bisa menggunakan akun yang lain untuk mengakses
kelas yang kita buat. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi untuk kemarin saya sudah uji coba ke siswa, ada yang sudah mengaktifkan akun, ada juga yang belum. Ini juga tidak bisa kita lakukan untuk keseragaman ya. Jadi mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk siswa, Bapak Ibu bisa siswa masuk dengan menggunakan Gmail seperti halnya tadi Bapak Ibu peserta ya, masuk menggunakan Gmail itu bisa. Nah, tetapi tetap dari guru itu harus memberikan instruksi agar supaya segera mengaktifkan dan menggunakan akun belajar.id. Kalau persoalan untuk masuknya bisa masuk, tapi untuk mengerjakan tugas, nah itu yang terkendala. Kalau bukan akun belajar ID, mereka tidak bisa menyetorkan tugas. Salah satu contoh mengisi daftar hadir, para guru menggunakan Google Form. Nah, ketika dia akan mengisi daftar hadir, tidak akan bisa karena guru menggunakan akun belajar ID, sementara siswa menggunakan gmail.com. Nah, itu kendala yang terjadi di sekolah saya kemarin. Nah, sehingga kita instruksikan semua bekerja sama antara guru mata pelajaran dan wali kelas untuk bisa saling membantu mengaktifkan akun belajar ID mereka. Sehingga kita guru mata pelajaran bisa nyaman juga belajar dengan siswa, wali kelas juga ikut terbantu, bisa sama-sama untuk mengingatkan ke siswanya. Jadi memang alangkah bagusnya kalau sama-sama belajar ID. Jadi kalau untuk pertanyaan mereka bisa masuk atau tidak, bisa Pak, bisa masuknya, tapi untuk mengerjakan tugasnya itu yang mereka terhambat nantinya. Nah, jadi kebanyakan anak-anak kita biarkan dulu masuk dengan gmail.com. Nah, kemudian kita berikan waktu, setelah mereka masuk nanti akan dua namanya. Jadi satu yang ada undang wali, satu tidak ada. Jadi kita bisa melakukan tindakan menghapus yang gmail.com. Seperti itu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya masih ada lagi pertanyaan untuk materi Google Classroom. Ya, Google Classroom. Tidak ada pertanyaan ya sampai di sini. Kita mungkin bisa jeda istirahat dulu. Kemudian kita akan lanjut nanti untuk pemanfaatan Meet. Ya, jadi nanti akan sedikit penjelasan tentang Meet dan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nanti yang akan disampaikan oleh dua rekan kami, Ibu Elis dan Ibu Haji Kartina. Jadi untuk kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu peserta bahwa setiap materi yang sudah kami berikan ini ada rekamannya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya terkendala bisa sambil diputar ini videonya bisa diputar kembali untuk dilihat cara-caranya. Seperti tadi kalau Google Classroom tidak ada masalah, mungkin untuk di Gmail tadi dengan cara membuat Google Calendar. Jadi nanti kami setiap tim ini kami akan memberikan tugas sesuai materi yang kami berikan. Jadi kalau saya Google Classroom, maka tugas yang akan saya berikan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat satu kelas, kemudian di dalamnya sudah ada siswa yang terintegrasi dengan akun belajar.id. Jadi sekedar sampel saja. Kemudian nanti ada nampak di situ tugasnya dan lain sebagainya, materinya sudah lengkap. Ya, jadi kalau untuk memasukkan materi Bapak Ibu sudah tahu semua ya? Sudah ya Bapak Ibu? Ya, untuk tugas sudah semua ya, seperti ini misalnya kita mau buat tugas. Nah, untuk membuat di sini materi, kita buat materi, kemudian diberikan judul. Nah, judul materinya misalnya pertemuan pertama misalnya apa? Materinya. Kemudian kita mau tambahkan apa? Menggunakan Google Drive. Berarti kita mengambil di file Google Drive kita. Mau pakai link. Pakai link berarti misalnya contoh tadi rumah belajar, kita tautkan linknya di sini. Nah, seperti itu. Atau kita akan menggunakan melalui YouTube. Nah, kalau menggunakan file YouTube, kita bisa langsung saja ketikkan materi.
Nah, materi misalnya kertas kerja, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, kita pencarian kertas kerja, nah seperti ini. Nah, kita tinggal klik, kemudian tambahkan, nah nanti akan muncul di pencarian ini. Ya, seperti itu contohnya ya. Jadi, karena ini saya hapus, karena ini adalah kelas pengimbasan ya. Nah, ini ya, bisa saya hapus. Ya, jadi itu tugasnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan screenshotnya di sini buat materi dengan buat tugas, kemudian ada kelasnya, kemudian anggotanya juga lengkap di sini. Ya, ada gurunya, ada siswanya. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk contoh tugas penugasan di Google Classroom. Ya, baik, sampai di sini tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, kita akan jeda istirahat dulu sambil kita melakukan sholat, ya sholat zuhur dulu, karena di sini sudah menunjukkan 12.23. Mungkin di tempat Bapak Ibu masih jam 12 ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan sebentar Bapak Ibu ya di jam 12.45. Ya, nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin istirahat terlebih dahulu untuk makan siang atau mau sholat, silakan. Ya, jadi meet-nya atau room meet ini tidak akan ditutup, kita hanya istirahat sebentar saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mastan, bisa di stop dulu rekamannya, Pak. Oke, siap. Lagi bahas lagi. Baru tadi nadanya bikin kopi. Iya, sampai sekarang ada kopiku.